Ucapan syukur itu basically pada dasarnya berkata terima kasih. Basically saying thank you. Thank you itu pasti ada list atau ada daftarnya. Thank you untuk terima kasih untuk makananku atau rezekiku hari ini. Kita mulai singgung berkat yang kita terima. Dan kita tunjukkan ke Tuhan bahwa kita tidak lupa untuk kembali dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberi aku jodoh hari ini. Aku punya seorang istri yang mengasihi aku. Makasih aku punya seorang suami yang takut akan Allah, yang menghidupi keluarga dan tanggung jawab terhadap keluarga kami. Makasih Tuhan untuk anak-anak yang baik, yang patuh pada orang tua. Makasih untuk orang tua yang mendidik kami. Terima kasih itu selalu ada peruntukannya. Itulah ucapan syukur, dan ucapan syukur itu selalu menyenangkan hati Allah. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama, apa kabar semua? Saya percaya semua baik-baik dalam pemeliharaan Allah. Siapkan hatimu, kita hari ini akan berdoa bersama-sama mencari wajahnya. Dan kita tahu kalau kita lakukan itu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Perkara-perkara yang tidak terduga pun boleh terjadi di hidup ini. Kami tahu dalam doa ada kuasa-Mu bekerja. Ketika kami tidak berdiam diri namun pasif, ketika kami menanti-nantikan janji-Mu dalam roh syafaat, dan ketika hati berserah penuh pada janji, kami tahu Tuhan sesuatu pasti akan terjadi. Ampuni kami yang kerap kali meragukan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Urapi kami, beri kami jubah doa, roh doa yang dahsyat perkasa, supaya kami tidak suam-suam kuku lagi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan pewahyuan-pewahyuan doa. Biar Tuhan Yesus memperlengkapi hidup kami dengan kemenangan akibat berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ajak kita semua hari ini untuk belajar sesuatu tentang doa. Saya kasih judul 5 elemen doa yang efektif. Ini akan memperlengkapi kita untuk berjalan sepanjang tahun ini dalam kuasa Roh Kudus. Siapa di sini ingin melihat doanya menembus awan-awan? Pasti semua kita ya. Tentunya doa bukan sebuah formula, doa bukanlah memanipulasi Allah. Tapi kalau kita tahu esensi doa itu apa, hidup kita akan berbeda. Kita tidak akan sama lagi. Mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan. Dia bukan seorang full timer, bukan seorang pendeta. Bahkan dia bukan seorang pengkhotbah. Dia adalah seorang pebisnis, seorang profesional. Namun roh doanya luar biasa. Anda tidak perlu menjadi figur religius untuk menjadi seorang yang spiritual atau seorang yang rohani dalam Tuhan. Dia adalah Nehemia. Mari kita sama-sama membaca ceritanya. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 ayat. Nanti saya akan mengalir bersama dengan Anda. Saya akan memberikan Anda catatan-catatan untuk diingat. Doa Nehemia bagi orang Israel, itu judulnya di Alkitab kita. Kita lihat ayat pertama, riwayat Nehemia bin Hakalyah. Pada bulan Kislu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, dia bukan berada di dalam sebuah bait Allah, bait suci, bahkan di gereja. Nehemia waktu itu berada di pembuangan jauh dari tanah airnya. Dia ada di Puri Susan, di sebuah istana yang tidak takut akan Tuhan. You see, roh doa itu bisa menembus awan-awan. Bisa di mana saja kita membangun mezbah kita dengan Tuhan. Lalu kita lihat ayat 2, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda, pulang dari Yerusalem ya. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bad news, kabar buruk. Kabar buruk ada di mana-mana sih. Kalau kita hari ini nyalakan berita atau lihat di HP kita,
baik itu berita dalam bentuk literatur, tulisan, atau dalam bentuk video, baik itu live atau rerun. Kabar buruk itu ada di sekeliling Anda. Tapi dengarkan suara Tuhan di balik semua kabar baik maupun kabar buruk di luar situ. Yang pasti kabar baik adalah Injil Yesus Kristus. Firman itu kabar baik. Datanglah Hanani. Jadi Nehemia posisinya waktu itu ada di istana raja. Daerah Irak, Iran sana, Persia, Babilonia. Cukup jauh, zaman itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta. Jauh sekali bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu terbuang dari tanah air. Tapi masih ada tersisa sebagian orang yang berada di tanah perjanjian. Dan Nehemia itu menerima teman-temannya yang pulang dari kampung halaman. Terus tanya Nehemianya, apa kabar dengan orang-orang Yahudi di situ? Dan Hanani memberi dia kabar buruk. Datanglah Hanani. You see, sebelum kita doa, Tuhan pasti akan kasih kita tips. Tuhan pasti akan kasih kita preview atau mengintip sesuatu. Tuhan tuh bisa pakai baik orang lain maupun keadaan untuk berbicara ke kehidupan kita hari ini. Sebelum ada cerita Nehemia di Alkitab, ada dulu Hanani. Tuhan memakai Hanani untuk berbicara kepada Nehemia apa yang nantinya menjadi kehendak Allah untuk dia lakukan. You see, God can speak to somebody in your life. Tuhan bisa bicara kepada Anda lewat seseorang atau lewat keadaan. Belajarlah peka sama suara Tuhan. Doa itu gak satu arah soalnya. Dan kadang-kadang doa tidak diinisiasi oleh kita. Doa itu dimulai dari Tuhan dulu yang mengundang kita. Dan kadang-kadang Tuhan itu akan memberitahu sesuatu. Bisa juga dalam bentuk sebuah beban yang tiba-tiba datang di hati. Atau suatu kebutuhan yang kau rasakan. Baik itu kebutuhanmu sendiri atau kebutuhan orang lain. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dalam keadaan tercela. Apa yang terjadi? Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi Yerusalem atau Israel yang runtuh itu mengalami masalah bertubi-tubi. Gimana tidak, dia pasti akan terbeban karena itu bangsanya sendiri. Emangnya what's the big deal sih? Apa sesungguhnya terjadi? Mengapa tembok runtuh aja jadi perkara besar begitu? Zaman dulu tembok bukan sembarang tembok. Karena zaman dulu itu tembok sungguh-sungguh adalah pertahanan nasional. Lain cerita dengan hari ini orang punya rudal. Ada pesawat tempur, zaman dulu nggak ada. Tembok itulah yang menghindarkan kita dari musuh, yang melindungi kota. Tembok Yerusalem kalau terbongkar itu berarti ada yang namanya krisis keamanan di negeri. Selain itu juga ada krisis identitas. Tembok besar di China contohnya, itu adalah kebanggaan nasional. Tembok Yerusalem adalah kebanggaan Israel. Jadi identitas mereka secara nasional secara terancam. Belum lagi keamanan di dalam negeri tidak terjamin. Israel di dalam masa yang sangat kritis dalam sejarah. Ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Ini Nehemia. Dan berkabung selama beberapa hari. Jadi memang kitab Nehemia ini semacam biografi. Autobiografi juga dia tulis sendiri. Sebagian daripada kitab ini tulisan Nehemia. Dia berkata, ketika aku dengar berita itu, aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ada sebuah lagu, mungkin saya tidak perlu nyanyikan, tapi liriknya begini. Biarkan hatiku hancur untuk apa yang menghancurkan hatimu. Ini terjemahannya dari bahasa Inggris. Jadi belajarlah untuk tergerak hatinya, untuk hal-hal yang menggerakkan hati Allah. Ketika Nehemia mendengar berita tersebut, meskipun itu kabar buruk, langsung dia terduduk, menangis, berkabung berhari-hari. Jangan sampai kita itu terlalu
terlalu kebal hatinya. Hati itu seperti kebas terhadap hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita jangan sampai hati kita tuh sejauh itu dari Roh Kudus. Untuk kita berdoa itu ya, doa itu bukan semacam formula. Doa itu harus dimulai dengan merasakan hati Allah. Kalau Anda sudah jauh, aku tidak bisa rasakan hati Tuhan, Pastor Philip. Bisa. Anda bisa rasakan Tuhan berduka atas dosa Anda. Bisa memulai doa dengan pertobatan. Itu pun merasakan hati Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada isu dosa, berdoa bisa bermula langsung dengan menerima sebuah beban ilahi di hati. Setiap kita itu harus memulai doa dengan merasakan hatinya Bapa. Duduklah aku menangis dan berkabung selama berhari-hari. Tapi jangan izinkan perkabungan itu lama-lama. Kasih aja beberapa hari. Nehemia tidak berhenti sampai sana. Berkabung saja tidak mengubah sesuatu. Tapi dia bisa move on. Dia bisa melanjutkan dari berkabung langsung ke berdoa. Buat apa kita meratapi nasib, apalagi kita itu mengasihani diri sendiri, mengeluh, menggerutu, nggak ada buahnya itu. Tapi kalau kita bisa pakai hal itu sebagai batu tumpuan, batu loncatan, bukan sebagai batu sandungan, kita akan maju ke level berikutnya. Level berikutnya tiada lain adalah berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Waktu dia mendengar kabar buruk ini, dia bawa ke hadirat Tuhan. Ada satu lagu himnal juga liriknya begini. What a friend we have in Jesus. Dalam Kristus kita punya seorang sahabat. Aku bisa membawa apapun juga kepadanya dalam doa. Buat apa aku harus menanggung segala sesuatu sendiri? Kalau aku bisa membawanya ke kaki Tuhan dalam doa. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Sekarang saya akan tunjukkan. Doa Yeremia segera akan kita bahas. Nah, saya akan bedah jadi 5 elemen yang sangat penting dalam doa. Tidak perlu 5-5-nya selalu kita lakukan. Tapi doa itu pasti ada ini esensinya. Kataku, ayat 5. Ya Tuhan, Allah semesta langit. Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kalau kita mau doa itu kan mau bicara kepada Allah. Kalau orang mau ketemu seseorang, pasti di depan itu ada perkenalan atau pasti akan ada sapaan. Sedangkan manusia seringkali berbahasa basi, sama Tuhan jangan basa-basi. Sama Tuhan bisa mulai memuji. Elemen ke-1 dalam doa adalah pujian dan penyembahan. Ini dia, ya Tuhan, dia sapa. Allah semesta langit, dia siapa? Menyembah itu kan menyembah pribadinya. Sedangkan memuji itu kan memuji perbuatannya. Allah yang maha besar dan dahsyat. Begitulah cara kita menyapa Allah. Karena itu kalau kita datang ke gereja, jangan telat-telat. Jangan skip, jangan lewatkan puji-pujian, hanya maunya nanti dengarkan pembicara utama. Maunya langsung ke firman. Itu kan dua arah, itu kan Tuhan bicara ke kita. Kita belum bicara ke Tuhan kok, kita mau dengar apa? Sebaiknya kalau masuk ke hadirat Allah, kita sapa Tuhan dulu. Yaitu dengan cara memuji serta menyembah. Ya Tuhan Allah semesta, langit Allah yang maha besar dan dahsyat. Pujian penyembahan itu menyapa Allah. Dan kita mengakui dia siapa. Lalu kalimat berikutnya di ayat 5b yang berpegang pada perjanjian. Ini sudah bicara tentang penggenapan janji. Kasih setianya, itu bicara tentang berkat-berkatnya. Kasih setianya itu loh yang kita gak layak terima. Itu segala anugerah. Terhadap orang yang kasih kepadanya. Tuhan kasih orang-orang yang mengasihi dia itu porsi yang berbeda. Tuhan pilih kasih kah? Semacam iya. Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada orang yang mengasihinya. Tapi orang yang membencinya, hidupnya jadi berliku-liku. Karena Tuhan tidak akan mewahyukan rencananya.
Meskipun Tuhan menunggu pertobatan mereka ya, jangan salah. Tuhan tidak inginkan orang fasik seorang pun di antara mereka binasa. Tapi Tuhan itu menunjukkan kasih setianya kepada orang yang mengasihi Dia dan yang tetap mengikuti perintah-perintahnya, yang taat kepadanya. Itulah pujian. I praise you for what you have done. Aku memujimu untuk perbuatanmu dalam hidupku. Jadi itu pujian penyembahan. Tapi nggak hanya di situ saja. Di ayat 5 ini ada unsur yang kedua, poin 2, ucapan syukur. Bedanya tipis-tipis ya pujian penyembahan dan ucapan syukur. Ucapan syukur itu basically pada dasarnya berkata terima kasih. Basically saying thank you. Thank you itu pasti ada list atau ada daftarnya. Thank you untuk terima kasih untuk makananku atau rezekiku hari ini. Kita mulai singgung berkat yang kita terima. Dan kita tunjukkan ke Tuhan bahwa kita tidak lupa untuk kembali dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberi aku jodoh hari ini. Aku punya seorang istri yang mengasihi aku. Makasih aku punya seorang suami yang takut akan Allah, yang menghidupi keluarga dan tanggung jawab terhadap keluarga kami. Makasih Tuhan untuk anak-anak yang baik, yang patuh pada orang tua. Makasih untuk orang tua yang mendidik kami. Terima kasih itu selalu ada peruntukannya. Itulah ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu selalu menyenangkan hati Allah. Thanksgiving itu selalu adalah kehendak Tuhan. Makasih ya Tuhan untuk pekerjaanku. Jangan ngomel terus, pekerjaannya berat lah, susah lah, bayarannya kurang lah. Kalau kita bisa bersyukur untuk 5 roti dan 2 ikan, nanti kan ditambahkan. Makasih Tuhan untuk pekerjaanku. Jangan melulu maunya sesuatu yang belum kau punya. Syukuri apa yang ada padamu. Makasih ya Tuhan untuk pelayananku. Sekalipun pelayananku itu biasa, sederhana. Tapi saya turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu pasti mengubahkan kehidupan manusia secara kekal. Makasih untuk pemimpinku Tuhan. Makasih untuk bosku. Makasih untuk karyawanku. Makasih untuk gembalaku, pemimpin rohaniku. Dan jika Anda adalah gembalanya, terima kasih untuk jemaat yang kau gembalakan. Jangan terus marahi mereka, jangan terus merasa mereka adalah beban. Belajar syukuri. Tuhan percayakan itu kepadamu agar kau cintai dan agar kau syukuri. Apa yang kau syukuri akan bertumbuh. Ya. Apa yang kau kutuki akan hilang cepat lambat daripadamu. Dari ayat-ayat ini kita belajari, dari ayat 5 aja kita belajar 2 unsur atau elemen doa, yaitu pujian penyembahan serta ucapan syukur. Kita lanjut ya, ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Yang pasti doa itu bukanlah suatu sarana untuk tuding-tuding orang lain di hadapan Tuhan. Doa itu bukan roh penghakiman. Hukum orang itu ya Tuhan. Doa itu syafaat. Berdiri bagi dirimu sendiri dan bagi orang lain juga. Di ayat 6, Nehemia berkata, sebentar kau akan dengarkan doa hambamu ya Tuhan, aku akan memanjatkan sesuatu. Yang pertama-tama dipanjatkan bukanlah tentang kebutuhan, tapi adalah permohonan untuk pengampunan dosa. Elemen ketiga, pengakuan dosa. Dia mengakui dosa Israel. Dengan mengaku segala dosa yang kami, dia pakai kata kami, dia termasuk di dalamnya. Tapi dia doakan orang lain. Aku mengaku segala dosa yang kami orang Israel termasuk dirinya telah lakukan terhadapmu. Juga aku, lalu dia secara personal, doa itu pribadi. Kita boleh doain orang lain, tapi doa itu antara kita yang berdoa dengan Tuhan. Juga aku dan kaum keluargaku, orang-orang dekatnya. Kami juga sudah berbuat dosa. Dia tidak menunjuk kepada bangsanya. Dia bertanggung jawab dulu atas dosanya sendiri dan dosa kaum keluarganya.
Kenapa pengakuan dosa itu sebuah elemen penting untuk doa kita efektif? Karena seringkali yang membuat doa kita itu mandek. Doa itu sekali lagi bukanlah strategi. Tuhan tidak bisa dimanipulasi, tetapi doa itu tidak bisa pura-pura. Dan Tuhan tidak bisa disuap dengan doa. Tahukah yang seringkali membuat doa kita tidak terjawab? Sekalipun kalau kita sudah disucikan, tidak semua doa kita terjawab atau dijawab Tuhan sesuai ekspektasi atau sesuai dengan kehendak kita. Tapi sebaliknya, ada kalanya doa itu tidak terjawab bukan karena Tuhan tidak mau menjawabnya atau ekspektasi kita salah. Tapi karena masih ada dosa yang belum diselesaikan di hadapan Allah. Nah itu harus disingkirkan dan itu bisa disingkirkan lewat pengakuan dosa. Misalnya kalau kita masih kepahitan dengan seseorang. Kenapa ya doaku gak ngalami terobosan? Kenapa tidak ada kuasa ketika saya berdoa? Dan Tuhan seolah-olah tidak memberi telinga. Karena ada ayatnya di doa Bapa kami. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan barang siapa nanti terakhirnya dikasih satu note sama Tuhan atau catatan. Ampunilah dosa supaya doamu terjawab. Dan barang siapa tidak mengampuni dosa orang lain, maka doanya tidak akan terkabulkan. Kadang-kadang yang membuat kita itu kecentok doa sendiri atau stagnan itu bukan karena doa kita itu kurang jelas. Atau Tuhan tangannya kurang panjang. Atau belum waktunya untuk dikabulkan. Waktunya sudah tiba. Tapi gak bisa, ada hambatan. Di dalam dirimu masih ada kepahitan. Atau ada dosa yang kita sudah lakukan pura-pura aja, padahal kita tertuduh pura-pura gak tahu. Pengakuan dosa itu penting. Bukannya Yesus sudah mati untuk kita, bukannya anugerah sudah diberi. Iya, saya ngerti. Misalnya nih cincin kawin. Kita sudah menikah, suami istri. Apapun terjadi, kan sudah berkata saya bersedia dalam suka dan duka. Dalam keadaan baik maupun keadaan buruk. Termasuk pada waktu konflik atau pada waktu lagi gegeran. Ada perbedaan. Sekalipun gak ngomong sorry sekalipun, tetap stay menikah, tetaplah statusnya sama. Status tidak berubah. Kami tetap menikah, saya tetap suaminya, dia istri saya. Tapi sebelum kita selesaikan kalau ada sesuatu yang serius, kecil atau besar, sebelum kita mengakui kesalahan kita, kalau memang kita salah atau partner kita, lalu kita minta maaf jikalau memang harus kita say sorry, jangan pura-pura nggak tahu. Itu kan kemarin dulu. Kalau itu mengganjal your relationship atau hubunganmu, tetap harus ada pemberesan di mana kita harus mengakui porsi kesalahan kita dan kita bisa berkata dengan hati yang besar, aku memang salah, maafkan saya. Baru setelah itu hubungan itu ada titik pengampunan dan dada kita legawa. Baru bisa move on, lanjut. Karena hal itu sudah diadres atau sudah kita konfrontasi. Dan sesuatu meskipun nggak langsung jadi enak, langsung tiba-tiba mulus, langsung happy, nggak tentu juga. Tetapi sudah dalam proses pulih, arahnya itu sudah pemulihan. Kapan titik pulih itu mulai? Saat yang salah berkata I'm sorry. Tapi bukan hanya lip service, pengakuan dosa itu menuntut pertobatan yang sungguh-sungguh, perubahan behavior atau perubahan kelakuan, perlu perubahan karakter, perlu berbalik arah dari yang salah. Tetapi selalu tidak bisa tidak harus ada pengakuan dosa dan permintaan maaf. Nehemia menyadari ini diperlukan supaya doanya itu efektif.
Dia harus mengkonfrontasi hal-hal yang mendukakan hati Allah di hidupnya. Yang masih dia sengaja. Sorry ya Tuhan, I'm done. Aku selesai dengan hal-hal itu. Wow, doa itu tidak bisa bypass, tidak bisa lewatkan yang satu ini. Karena Tuhan itu bukanlah vending machine. Tuhan itu bukanlah mesin itu loh dimasukin koin, terus keluar kaleng sodanya. Tuhan itu punya perasaan. Kalau orang punya perasaan, terlebih lagi Tuhan karena manusia dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Perasaan kita itu adalah cermin bahwa Tuhan punya perasaan. Dan Tuhan itu maha tahu. Ayat 7, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ayat 8, ingatlah akan firman, masuk ke elemen berikutnya ya, yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan, garis bawah itu ya, akan berarti Tuhan akan tepati janji. Akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Elemen keempat, pengetahuan firman. Penting kita berdoa dengan pengetahuan. Meskipun waktu kita doa, kita tidak maha tahu. Kita nggak tahu masa depan. At least ya paling tidak harus tahu firman. Tahu firman bukan berarti sekolah teologi ya. Tahu firman itu kita harus berdoa dengan Alkitab terbuka, jangan Alkitab tertutup. Maksud saya bukan secara harafiah ya, nggak apa-apa, Alkitabnya masih tertutup begini, tapi hati kita itu harus diisi dengan firman dan rema. Makanya doa tidak bisa terlepas dari firman sebelum dan sesudah. Sebelum saya doa biasanya itu kalau dalam saat teduh saya secara pribadi, sebelum terakhir saya minta, saya pasti renungkan firman dulu supaya nanti saya diarahkan mintanya gimana. Itu sesudah. Dan sesudah saya doa pun nanti saya akan diisi dengan firman lagi. Sehingga hati saya itu selalu penuh janji. Pengetahuan firman itu penting agar kita itu know his heart atau mengenal hatinya. Isi hati Tuhan. Dan agar kita bisa klaim janji yang tepat. Tidak meleset target. Supaya kita gak ngawur gitu loh. Jikalau aku dalam kamu, firmanku di dalammu, Yohanes 15, mintalah apa saja. Nah kalau firman gak ada dalam diri orang itu, minta apa saja itu bisa ngawur. Bisa minta apa yang bukan kehendak Tuhan. Bahkan apa yang dilarang Tuhan. Masa boleh minta pasangan orang lain? Masa boleh minta celaka untuk orang yang tidak kau suka? Celaka kalau tidak punya firman dalam hati. Kita sembarang minta, kita tidak tahu yang kita minta itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya doa kita gak terjadi, kata Yakobus. Knowing the word of God is knowing his heart. Mengenal kehendak Allah, itu mengenal firman-Nya. Dan agar kita bisa mengklaim janji Tuhan dengan tepat, harus punya pengetahuan firman. Jadi jangan jadi orang yang cuman yang suka doa doang, tapi gak suka baca Alkitab. Makanya dengar khotbah juga penting, itu salah satu dimensi untuk mengenal firman. Ya, terimalah pengajaran yang sehat. Ayat yang ke-11 terakhir, lalu kita masuk ke elemen yang terakhir pula. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu, tunggu lihat, dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Nehemia gak hanya minta kekuatan, dia minta keberhasilan. Jadi boleh ya minta keberhasilan? Boleh, tapi bukan keberhasilan yang egois. Keberhasilan yang ada tujuan ilahi di dalamnya. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini maksudnya dari raja yang bisa menolong dia. Raja yang punya sumber daya yang dia butuhkan untuk nanti Nehemia itu membangun tembok Yerusalem. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Yang terakhir, apa yang membuat doa itu sangat efektif adalah permohonan yang spesifik. Jangan minta hanya kekuatan, penghiburan. Mintalah keberhasilan.
Tapi bukan keberhasilan yang sifatnya untuk personal advantage atau untuk agenda pribadi. Tapi yang ada tujuan ilahi di dalamnya. Bukanlah keberhasilan yang sifatnya egois untuk memuaskan hawa nafsu individu. Tuhan jadikan aku berhasil karena aku mau menolong orang lain. Itu bukan iming-iming ya, tapi sejujur-jujurnya motivasimu murni. Tuhan, jadikan aku berhasil Tuhan. Karena aku tahu ya Tuhan Yesus, Engkau memanggilku di bidang itu. Aku tahu dengan adanya anak Tuhan di bidang ini, segala sesuatu akan berbeda. Mintalah keberhasilan. Bukan hanya it's okay. Itu dianjurkan dan ini yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia minta keberhasilan. Nanti dia minta supaya dia bisa sukses membangun tembok Yerusalem, dia dikasih izin cuti. Dia mintanya cuti sebentar, dikasih lama. Belasan tahun untuk bisa menyelesaikan tembok itu. Padahal Nehemia itu sangat dibutuhkan raja. Nehemia itu bukan pendeta, Nehemia itu salah satu penasihat dekat raja. Padahal dia orang Yahudi ya, dia orang Israel. Dia bukanlah kaum full timer atau kaum Lewi. Tapi pekerjaannya di F&B, food and beverages. Di makanan dan minuman karena dia adalah juru minuman raja. Karena dia yang memberi raja makan minum, personal chef-nya lah. Chef pribadi. Makanya seringkali ngobrol-ngobrol sama raja secara informal jadi dekat. Dan raja merasa orang ini berhikmat, makanya itu didengar. Raja mungkin punya tempat rapat. Tapi waktu makan itu telinganya justru semakin peka. Ini orang ya Nehemia, bukan pendeta. Tapi orang ini sangat berpengaruh. Zaman itu di superpower. Pada saat di mana dia bekerja di Puri Susan, kerajaan ini adalah kerajaan yang memerintah wilayah yang luas di dunia. Ini salah satu superpower atau negara adikuasa zaman itu. Dia minta sukses bukan untuk karirnya sendiri supaya dia dapat promosi. Dia minta sukses untuk Yerusalem. Dia minta berhasil agar supaya dia bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Dan agar dia jadi berkat buat orang lain. Pakailah posisimu dan pakailah profesimu untuk tujuan-tujuan ilahi yang Tuhan taruh di dalamnya. Seperti Nehemia lakukan. Mari kita review 5 itu apa aja. 1, yang disebut doa yang efektif itu selalu ada pujian dan penyembahan. 2, ucapan syukur. Jangan lupa say thank you sama Tuhan Yesus. 3, pengakuan dosa. Kalau memang ada sesuatu yang kau sadari loh ya, kalau nggak ada nggak usah dipancing-pancing dicari-cari. 4, pengetahuan firman, rajin baca Alkitab. Beda banget. Doamu itu bukan seperti senapan saja tapi ada peluru. 5, permohonan spesifik. Apakah Anda memang sudah tahu apa yang kau mau? Kalau nggak tahu yang jelas dulu sebelum kita minta. Supaya kita tahu apa yang kita inginkan dan Tuhan mungkin akan kabulkan. Haleluya. Saya akan bantu saksikan ini semua kesaksian yang masuk ke kami. Saya bacakan ya beberapa di antaranya untuk menunjukkan bahwa Tuhan masih menjawab doa. Faber. Shalom Pastor Philip, saya Faber dari CG Family di San Francisco. Terima kasih untuk khotbah-khotbah yang sangat menguatkan selama saya menunggu pekerjaan full time dan permanen. Puji Tuhan setelah menunggu 3,5 tahun, akhirnya saya mendapatkan pekerjaan di Los Angeles sesuai tema tahun ini yaitu tahun kemenangan dan berkat internasional. Oh ini berarti tahun lalu ya. Kiranya Tuhan semakin memakai pelayanan pastor dan tim. Semoga semakin dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Puji Tuhan, selamat ya kepada Febe. Ini dari Ed Kenzo 0385. Shalom Pastor Philip, setelah saya mengikuti saat teduh bersama dengan tema Bapa melihat Yesus di dalamku, saya alami mujizat kesembuhan. Sebelumnya selama lebih dari 2 bulan, saya menderita plantar fasciitis atau peradangan. Sehingga kedua telapak kaki saya sangat sakit ketika berjalan. Saya mengikuti doa, saya beriman dan mengucapkan, dalam nama Tuhan Yesus saya pasti sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Puji Tuhan keesokan paginya, saat bangun tidur, kedua kaki saya sudah sembuh total. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah penyembuhku. Makasih juga Pastor Philip dan atas pelayanan doa-doanya, Tuhan memberkati.
Puji Tuhan ya, kita pelajari dari kesaksian seperti ini kalau doa itu memang pertama meminta, tetapi mengklaim janji Tuhan, beriman kita sudah disembuhkan, itu juga suatu bentuk doa yang dijawab oleh Tuhan nantinya. Ini dari Willy Wonka 386. Shalom Pastor, saya mau bersaksi atas keajaiban Tuhan yang terjadi saat saya mengikuti ibadah saat duduk bersama minggu lalu yang judulnya Antara yang Natural dan Supranatural dalam Penggenapan Janji. Pastor berkata akan ada yang mendapat pekerjaan, dan waktu itu saya amini itu untuk saya, walaupun hanya intern, karena saat ini saya masih mahasiswa tingkat akhir. Saya juga selalu beriman dan mengatakan di dalam hati bahwa saya akan masuk ke perusahaan yang sangat saya impikan di bulan Desember ini. Saya sedikit ragu karena perusahaan ini besar dan sangat sulit untuk bisa masuk menurut akal saya. Puji Tuhan, saat ini Tuhan jawab doa saya. Bukan hanya satu perusahaan, melainkan 2 perusahaan besar menerima saya. Saya percaya jika kita berdoa dan beriman akan menerimanya, Tuhan pasti akan bawa lebih tinggi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Terima kasih Pastor dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Senang ya yang dapat kerjaan, yang disembuhkan. Hari ini giliran siapa yang akan dikabulkan? Tentunya giliran Anda. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih dulu. Kita taruh semua kekhawatiran, pikiran, jangan overthinking. Tuhan ada di sini. Katakan pada seseorang yang ada di dekatmu, kalau nggak ada orang di sekeliling Anda, katakan pada diri sendiri, sesuatu akan terjadi. Haleluya! Dan Anda yang sedang mendoakan untuk keluarganya diselamatkan, Anda terbeban dan keluarga Anda belum dalam Tuhan, ayat-ayat firman seperti Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah tanggamu, itu untukmu. Mari kita ulurkan tangan berdoa untuk semua orang dalam kebutuhan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Semua yang tulisan-tulisan doa ini kau baca, engkau yang bisa membaca hati, engkau tahu segala sesuatu. Aku percaya sama-sama kami sepakat dengan iman. Kami sepakat dengan iman dengan setiap orang yang menuliskan doa-doa ini sesuai firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, selamatkan anggota keluarganya. Dalam nama Yesus aku minta kesembuhan untuk yang sakit. Dalam nama Yesus aku minta pekerjaan untuk mereka yang sekarang pengangguran. Dalam nama Yesus aku minta keturunan untuk orang-orang yang tidak bisa memperoleh keturunan. Dan ada orang-orang yang akan bisa berhasil mengadopsi anak sekalipun bukan lahir kandung. Tuhan akan tuntun jalan sebagian lagi akan diberi momongan langsung dari kandungannya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Saya melihat ada satu orang yang pinggulnya miring sekali, kanan dan kirinya miring sekali. Anda bisa kelihatan, maaf ya, saya melihat dari belakang ya, pinggangnya itu bukan langsing, sehingga bahkan ada pun di sana ada yang kelihatan tubuhnya itu pun, lemak tubuhnya pun itu miring seperti itu. Dan Anda selalu mengalami susah jalan, sakit sekali, dan berkali-kali itu bukan encok biasa karena memang struktur Anda miring. Sekarang saya melihat Anda diluruskan. Anda nanti akan ngaca, di hadapan kaca itu dengan anggota keluarga Anda, ya, akan bisa menyaksikan bahwa badan Anda, pinggulnya itu diluruskan oleh Tuhan. Tanpa operasi di dalam nama Yesus Kristus. Tiroid aku tengking di dalam nama Yesus Kristus. Saya melihat ada seseorang yang bengkak seperti ini, seperti orang yang gondokan, sepertinya di sini ini tebal, di sisi lehernya depan. Tuhan sembuhkan, bahkan nanti ketika Anda check up lagi, kondisi tiroid ini sudah tidak ada. Dalam nama Yesus Kristus, aku tengking tiroid untuk pergi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjawab doa. Di dalam nama Yesus. Amin.